Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada malam hari ini saya akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang at-takhwif anin nar. Neraka adalah sesuatu yang sangat menakutkan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang maha luas telah mengingatkan kepada kita dari sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ibadallah, dengarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Hai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Dan penjaga-penjaga neraka tersebut malaikat-malaikat yang sadis dan bengis, yang dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, dan dia akan melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada tempat untuk kita menyogok malaikat. Ya malaikat, saya sudah jenuh dalam neraka. Ya, ini ada sedikit uang, keluarkan saya sebentar dari neraka. Saya ingin menikmati bagaimana indahnya surga. Wahai malaikat, ya bantu saya, tolong saya, jangan kau adab saya hari ini. Itu semuanya tidak akan mungkin kita lakukan. Allah telah mensifati malaikat penjaga neraka, malaikatun ghiladun shidad, malaikat yang membengis lagi kejam, yang dia tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Rabbil Alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, fattaqun nar allati wuquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka, yang mana neraka tersebut bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang sebenarnya Allah persiapkan neraka tersebut untuk orang-orang kafir. Allah tidak menyiapkan neraka untuk mukminin. Allah tidak menyiapkan neraka untuk orang-orang yang taat kepadanya. Allah menginginkan kita semuanya bebas dari neraka. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim.
Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian semuanya kepada negeri keselamatan. Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka. Allah tidak ingin kita merasakan bagaimana panasnya api neraka. Dengan itu Allah memberikan akal kepada kita. Dengan itu Allah menurunkan Alkitab untuk kita. Dengannya Allah menurunkan Rasul kepada kita, agar kita bisa mengikuti Rasul tersebut dan bisa terbebaskan dari api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Lail ayat ke-14, fa'andartukum naran talabba, dan aku ingatkan kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dari api neraka yang menyala-nyala. Kalau seandainya ayat-ayat yang seperti ini tidak semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin, kalau seandainya ancaman-ancaman dari Allah dan kengerian apa yang akan kita ceritakan nanti dari ayat-ayat Al-Quran tidak menjadikan diri kita untuk persiapan menyambut kematian, kita tidak tahu lagi apa yang pantas untuk Allah ingatkan kepada kita. Sebagian para ulama salaf, sebagaimana nanti akan kita ceritakan, ketika mereka melihat api di hadapan mereka dan makanan sudah ada di hadapan mereka, hilang syahwat mereka untuk makan, hilang keinginan mereka untuk makan, karena mereka melihat api dunia saja cukup panas, bagaimana lagi dengan api nanti di akhirat. Terkadang sebagian para ulama salaf di malam hari ketika mereka mengingat tentang bagaimana pedihnya neraka, mereka tidak bisa tidur sampai pagi hari, dalam keadaan telah terkumpul begitu banyak kebaikan dari mereka, dalam keadaan mereka telah mengorbankan umur, waktu, bahkan nyawa mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kekhawatiran mereka sangat luar biasa. Dan juga saudara-saudaraku muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat ke-16, lahum min fawqihim dulal minan nari wa min tahtihim dulal dzalika yukhawwifullahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Di atas mereka ada api yang menyala-nyala, wa min tahtihim, dan juga di bawah mereka ada api yang menyala-nyala. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, dan demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan pedihnya api neraka, dengan panasnya neraka, dengan gelapnya neraka tersebut. Apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya? Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, kata Allah, takutlah kalian kepadaku. Takutlah kalian kepadaku. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hari ini tidak menurunkan tentang bagaimana pedihnya neraka, Allah tidak menceritakan kepada kita bagaimana kegelapan dalam api neraka, namun Allah Subhanahu wa taala hanya mengingatkan kita, hati-hati kamu dengan neraka, seharusnya itu sudah cukup menjadi peringatan untuk kita semuanya. Apalagi Allah telah membawa sekian banyak ayat Al-Quran tentang ngerinya neraka tersebut. Dan juga saudara-saudaraku muslimin, Allah menyebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-31 sampai ke-37, wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar wal laili idza adbar was-subhi idza asfar innaha li ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah dia neraka kecuali sebagai peringatan kepada manusia, peringatan untuk kita semuanya. Apakah ada rasa takut dalam hati kita dengan nerakanya Allah? Apakah ada rasa khawatir kita dengan nerakanya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mendirikan kita di hadapan sirat,
yang sirat tersebut sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadun minas sayf wa adakum minas syi'r wa fi kalalib. Iya, kita berdiri di ujung sirat, di awal sirat. Yang sirat itu kata Rasulullah lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan di situ ada pancingan, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Dan kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalamnya neraka jahanam, bagaimana neraka jahanam bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, yang mana Rasulullah mengkhabarkan ada suara, ya, ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya batu itu sudah dilempar 60 tahun yang lalu, baru hari ini sampai ke dalam pangkal neraka jahanam. 60 tahun baru sampai ke bawah. Kita akan ceritakan bagaimana dalamnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innaha li ihdal kubar. Sesungguhnya neraka itu salah satu dari perkara yang besar. Nadhiran lil bashar, dan sebagai peringatan untuk manusia. Allah ingat 2 kali. Allah ingatkan kita 2 kali. Di awal Allah mengatakan wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kemudian Allah ulangi kembali nadhiran lil bashar, sebagai bentuk peringatan kepada manusia. Disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau fi qaulihi ta'ala nadhiran lil bashar, qala wallahi ma anzara al-ibad bi syai'in qad adha minha. Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dari sesuatu yang paling mengerikan lebih dari peringatan Allah tentang dahsyatnya nerakanya Allah, ya dan billah. Adapun ya Al-Imam Qatadah rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, innaha li ihdal kubar, sesungguhnya dia satu di antara yang besar dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dari Nu'man bin Bashir yakhtub, Nu'man bin Bashir pernah berkhutbah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di dalam khutbahnya beliau berkata, anzartukum nara hatta law anna rajulan kana bisuqi la sami'ahu min maqami hadha hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqih inda rijlaih. Nu'man bin Bashir beliau pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, anzartukum nar, aku ingatkan kalian tentang pedihnya neraka. Aku ingatkan kalian tentang pedihnya neraka. Sampai saking kerasnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkhutbah. Di dalam khutbah tersebut beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anzartukum nar, anzartukum nar. Saya sudah mengingatkan kalian tentang pedihnya neraka. Saya sudah ingatkan kalian tentang pedihnya neraka. Sampai-sampai laki-laki yang ada di pasar mendengar kerasnya teriakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutnya dan semangatnya mengingat umat beliau tentang neraka, selendang beliau jatuh sampai ke kaki beliau. Ya, tidaklah seseorang memiliki ekspresi yang begitu luar biasa kecuali memang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Kemudian diriwayatkan juga dari Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzartukum nar, anzartukumun nar
hatta law kana ar-rajul fi aqsa as-suq la sami'ahu wa sami'a ahlus suq sautahu wa ala mimbar. Nabi SAW mengatakan, aku ingatkan kalian semuanya dengan neraka. Aku ingatkan kalian semua dengan neraka. Sampai laki-laki yang berada di ujung pasar. Laki-laki yang berada di ujung pasar, mereka mendengar Nabi SAW berteriak dari dalam masjid. Kalau hari ini ada orang teriak pakai mic, wajar ya, suaranya bisa terdengar sampai keluar masjid. Di zaman itu tidak ada mic, tidak ada pengeras suara. Tetapi saking lantangnya Rasulullah SAW berbicara, suaranya sampai ke ujung pasar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menginginkan kita semuanya bebas dari nerakanya Allah. Di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW sangat khawatir dengan keadaan kita, ketika Allah membangkitkan seluruh manusia, yang keluar dari mulut Nabi SAW, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika Rasulullah sudah berhasil melewati sirat, yang ujung dari sirat setelahnya adalah surganya Allah, tetapi Nabi SAW berdiri di ujung sirat, menunggu kita, menanti kita, berdoa untuk kita. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita ingin menghargai perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita ingin berada satu barisan, satu tempat dengan Nabi dalam surga kita, saudara-saudaraku muslimin, khawatirlah dengan neraka. Jagalah diri-diri kita. Kita hidup dunia hanya sesaat. Kita hidup dunia hanya sebentar. Tidak terasa di antara kita hari ini sudah berumur 50 tahun. Tidak terasa di antara kita mungkin sudah berumur di atas 50 tahun. Begitu cepat berjalannya kehidupan ini. Sementara perjalanan yang akan kita tempuh setelah kematian kita adalah perjalanan yang begitu panjang. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan dunia yang fana ini, ya, kehidupan yang kekal abadi di yaumul qiyamah. Nabi kita Muhammad SAW telah mengkhabarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Innama mathali mithlu ummati kamathli rajulin istaqada nara faja'alat dawabu wal farashu yaqa'na fiha fa ana akhidun bihujizikum 'anil nar wa antum taqtahimuna fiha." Rasulullah menggambarkan bagaimana kondisi kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang dikhabarkan oleh Rasul SAW. Kata Nabi SAW, "Innama mathali," sesungguhnya permisalan aku dan dengan permisalan umatku seperti seorang laki-laki yang dia menghidupkan api. Dia menghidupkan api dan kemudian mulailah hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang suka dengan cahaya mendekati api tersebut. Ya, fa ana akhidun bihujazikum, dan aku tarik kalian supaya kalian tidak mendekati api tersebut. Aku tarik kalian, aku selamatkan kalian, jauhi dari api, jauhi dari api. Tetapi kata Nabi SAW, wa antum taqtahimuna fiha, tapi justru kalian mendekat dengan api tersebut. Rasulullah bukan hanya mengatakan ayo ke sini jauhi api, enggak. Beliau katakan saya tarik kalian. Saya tarik kalian dari hal yang bisa menghancurkan kalian, mencelakakan kalian, tapi justru kalian semakin dekat ke situ. Apakah pantas orang-orang seperti ini dianggap sebagai orang yang cinta kepada Rasul? Kalau seandainya kita masuk dalam neraka, tidak merugikan Nabi SAW sedikit pun. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang berhasil, seandainya tidak ada yang berhasil masuk dalam surga, tidak merugikan sedikit pun Nabi Muhammad SAW.
beliau telah menegakkan Islam dengan cara yang benar, dan beliau telah sukses dakwah beliau. Tapi bersama dengan itu, Rasulullah tarik kita, jangan kita mendekat dengan api neraka. Tapi beginilah manusia. Dunia ini terkadang begitu indah buat kita. Iya, dunia ini begitu hijau buat kita. Sehingga peringatan-peringatan Allah, ancaman-ancaman Allah, kengerian neraka, gelapnya neraka, panasnya neraka akan kita sebutkan nanti. Terkadang itu semua seakan-akan cuma cerita yang seakan-akan masih jauh dari kita, yang seakan-akan kita tidak akan mungkin mendekat dengan tempat tersebut. Ini tidak lain karena memang kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi rabbi lawaqi', sesungguhnya azab Rabbku itu pasti akan terjadi. Beliau jatuh sakit, menangis, ya, sampai basah jenggot beliau dengan air mata beliau. Dan kemudian beliau jatuh sakit, dan orang-orang mendatangi beliau karena lamanya beliau sakit, memikirkan apa? Satu ayat Allah, inna adzabi rabbi lawaqi', sesungguhnya azab Rabbku itu pasti akan terjadi. Tinggal sekarang kita rasakan saja. Sudah sekian ayat-ayat Quran kita dengar tentang ngerinya neraka. Kira-kira masuk nggak ke hati kita? Atau cuma sekedar terdengar di telinga kita? Atau hanya sekedar keluar dari lisan, ujung lisan kita? Pernah nggak itu termasuk tertekan dalam hati kita? Tersimpan dalam hati kita? Yang kemudian terbentuk energi untuk kita menjaga jawarih kita ini agar jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya belum itu kita rasakan, kita mau nunggu kapan? Mau nunggu besok? Mau nunggu sebulan lagi? Mau nunggu tahun depan? Mau nunggu 2 tahun lagi? Kalau seandainya ini yang sedang kita tunggu hari ini, ketahuilah syaitan sudah berhasil menipu kita. Syaitan sudah berhasil menguasai kita. Karena di antara senjata syaitan itu at-tanfis bil amal. Di antara senjata syaitan, dia menanti-nantikan untuk seorang beramal. Saya masih muda, saya masih kuat. Neraka itu masih jauh sekali. Syaitan sudah berhasil menguasai kita. Khawatirlah saudara-saudaraku muslim. Badan kita enggak kuat menahan api neraka, enggak kuat badan kita. Jangankan neraka, kita keluar malam hari jam 12 malam naik motor, enggak pakai jaket, sampai ke rumah sudah pilek. Sampai ke rumah udah masuk angin, udah lemas. Masih kena angin. Bukan kena siksa, kena angin. Iya, 1 hari nggak dikasih makan, pusing malah gitu. Bawanya emosi terus. Cuma nggak makan. Seakan-akan dunia itu sudah menghimpit kita. Dan kita akan menceritakan apa makanan yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka. Apa minuman yang akan Allah berikan kepada penghuni neraka. Dan apa pakaian yang akan Allah pakaikan kepada penghuni neraka. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, amba'ani Umar ibn Abdurrahman ibn Mahdi sami'tu Wahab ibn Munabih yaqul qala Hakim min al-hukama inni la astahi min Allah azza wa jalla an a'budahu raja thawabil jannah iqab fa akunu kal ajir su'in utiya amal wa in lam yuta lam ya'mal wa inni la astahi min Allah an a'budahu mukhafatan nar
ay qad fa'akuna ka'abdis su in wahaba amila wa in lam yarhab lam ya'mal wa innahu yastakhruju hubbuhu minni ma la yastakhrijuhu minni ghairuhu. Kharaju Abu Nu'aim bihadzal lafaz. Disebutkan oleh Wahb bin Munabbih dan beliau mendengar seorang hakim dari hukama berkata, sesungguhnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya aku beribadah kepada Allah berharap masuk surga semata-mata. Perhatikan ya, di sini beliau menggunakan ada kalimat qadnya. Tetapi dia beribadah tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa pengagungan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, hanya mengharap surga. Ini salah. Tapi seseorang beribadah kepada Allah mengharapkan surga apa yang ada di sisi Allah, tetapi disertai dengan rasa takut, dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allahur Rabbul Alamin. Ini kata beliau. Iya. In utiya umila wa in lam yuta lam ya'mal. Kalau seandainya diberikan sesuatu aku beramal, kalau seandainya tidak diberikan sesuatu aku tidak beramal. Jangan sampai kita menjadi manusia yang seperti ini. Kapan Allah memberikan nikmat, semangat beribadah. Kapan sedikit Allah Subhanahu wa taala menarik ya kenikmatan tersebut, sudah bermalas-malasan. Jangan kita menjadi manusia yang seperti ini. Tapi kita menjadi seorang manusia yang kita selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Karena memuji Allah itu bukan hanya ketika kita diberikan kenikmatan. Orang-orang yang memiliki tingkat keimanan tertinggi, ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, justru dia di situ memuji Allah Rabbul Alamin. Dia memuji Allah. Dapat musibah dia memuji Allah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Dia bersyukur, Allah masih mencintai saya, Allah masih menyayangi saya. Oleh karena itu Allah memberikan ujian kepada saya. Iya, ini tingkat manusia yang paling tinggi ketika mendapatkan ya ujian dan cobaan dari Allah. Jadi bukan tingkat tertinggi itu sabar, bukan. Sabar itu tingkat minimal yang kewajiban sudah. Memang sudah wajib manusia harus bersabar. Jelas ya? Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di sini oleh para ulama kita bagaimana kekhawatiran mereka melihat nerakanya Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dari Abu Hayyan At-Taimi, sami'tu mundu 30 sana atau akthar min 30 sana anna Abdullah bin Mas'ud marra 'ala alladhina yanfakhuna 'ala al-kir fasaqata. Aku telah mendengar semenjak 30 tahun yang lalu atau lebih dari 30 tahun yang lalu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau melewati orang-orang yang sedang mengelas besi, pingsan beliau jatuh. Setiap beliau orang las besi pingsan. Setiap beliau lihat orang las besi pingsan. Kenapa? Beliau memikirkan besi di dunia saja. Ya, pemanas besi di dunia saja sudah cukup mengerikan buat kita. Antum bayangkan ada besi dipanaskan, kemudian antum disuruh pegang besi tersebut. Antum bisa rasakan bagaimana panas. Ya, atau ada besi panas kemudian ditusuk jidat antum. Antum bisa merasakan bagaimana ngerinya. Dan itu tidak ada apa-apanya dengan nerakanya Allah. Azab yang ringan ini tidak ada apa-apanya dengan nerakanya Allah. Oleh karena itu mereka para sahabat Rasulullah pingsan takut. Kita hari ini terkadang Masya Allah lagi ngelas besi ini, lagi lihat api, lagi masak. Api itu dekat dengan kita sudah begitu panas, tapi apa? Gak pernah kita berpikir bagaimana kondisi kalau seandainya Allah mencampakkan saya dalam neraka. Ini tidak lain
saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, adalah apa? Ya, kelalaian kita semuanya. Nah, kelalaian kita, dunia ini telah menipu kita. Dan juga disebutkan dari Asad ibnu Wada'ah, kana Shaddad ibnu Aus idza awa ila firashihi ka'annahu hubbatun 'alal maqli fayaqul Allahumma in dhukira jahannam la yada'ani anamun fayaqul ila musalla. Shaddad bin Aus ketika beliau sudah dekat dengan tempat tidurnya, beliau berkata, ya Allah, kalau seandainya aku teringat dengan neraka jahanam, tidak bisa membuat aku tertidur, aku nggak bisa tidur. Fayaqumu ilal musalla, beliau berdiri untuk sholat. Kalau kita biasanya kalau nggak bisa tidur, apa yang kita buat malam hari? Pernah nggak kita nggak tidur nggak pikirin neraka? Nggak kan? Biasa nggak tidur mikirin apa? Utang letak. Itu mungkin kita nggak bisa tidur. Atau boleh kita pikir para sahabat dulu, para ulama dulu tidak bisa tidur, mereka khawatir, takut dengan neraka. Dan juga disebutkan dari Malik ibnu Dinar rahimahullah, qultu ibnatur Rabi ibnu Hushaym, ya abati malak la tanam wan nasu yanamun. Qala innan nara la tad'a abaka yanam. Iya, Rabi ibn Hushaym, beliau dikatakan oleh anaknya, wahai bapakku, kenapa kau tidak tidur? Manusia semua sudah tidur, kenapa kau masih belum tidur? Apa kata bapaknya? Kata bapaknya, innan nara la tad'a abaka yanam. Wahai anakku, sesungguhnya neraka ini tidak bisa membuat bapakmu tidur. Bapakmu khawatir bagaimana dahsyatnya api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan juga disebutkan dari Ibnu Mahdi rahimahullah, maka Sufyan ats-Tsauri yanam illa awal lail thumma yantaqid faz'an mar'uban yunadi an-naru shaghalani dhikrun nar 'anil nawm wasyahwat thumma yatawadda wa yaqul ala ithri wudu'ihi Allahumma innaka 'alimun bihajati ghairu mu'allamin wa ma atlub illa fakaki raqabati minan nar. Maka Sufyan ats-Tsauri, tidaklah Sufyan ats-Tsauri beliau tidur di awal malam kecuali beliau akan terjaga. Ya, terjaga di malam hari. Ketika beliau terjaga di malam hari, beliau mengatakan neraka syaghalani an dzikrun nar, sehingga menyibukkan aku memikirkan bagaimana panasnya api neraka, sehingga sudah tidak ada lagi syahwat, sudah hilang semua keinginanku untuk hidup di dunia ini karena memikirkan bagaimana dahsyatnya neraka. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah telah ingatkan kita dalam Al-Quran, nadhiran lil bashar. Neraka itu adalah peringatan untuk kita. Maka apapun ujian yang kita dapat hari ini, apapun musibah yang kita dapatkan hari ini, kalau seandainya musibah itu masih mendorong kita, menggiring kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, banyak-banyak ingat neraka. Sebesar pun apapun ujian kita alami hari ini, tidak sedahsyat dengan api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ya, ini pelajaran di antara hal yang paling terpenting, manfaat kita mengingat api neraka. Apa saja problematika yang antum menghadapi hari ini, ingat panasnya api nerakanya Allah. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Sepedih-pedih hidup kita tidaklah sepedih bagaimana panasnya api neraka. Kemudian beliau berwudu dan kemudian beliau salat dan beliau berkata, Allahumma innaka alimun bihajati. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang hajatku. Ya, dan tidaklah aku meminta kepada Engkau ya Allah kecuali jauhkanlah diriku dari api neraka-Mu. Ini yang selalu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah ini masih muqaddimah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali. Kita akan lebih banyak membaca tentang neraka itu sendiri. Ya, neraka disebutkan dalam sebuah hadis
dibakar oleh Allah selama 1000 tahun. 1000 tahun pertama neraka itu berwarna merah. Kemudian dibakar 1000 tahun kedua, neraka itu berubah menjadi warna biru dan putih. Kalau api kompor baru warnanya apa? Biru keputih-putihan kan. Tapi kalau kompornya sudah rusak, merah. Mana yang lebih panas? Api warna biru atau api warna merah? Hah? Api warna biru. Rasulullah menyebutkan 2000 tahun setelahnya dibakar api neraka itu berubah menjadi biru. Dan kemudian dibakar 1000 tahun selanjutnya api neraka menjadi hitam legam. Tidak ada cahaya di situ. Tidak terlihat. Begitulah nerakanya Allah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa tepat di dalam hati kita. Ya. Teringang-ngiang di kepala kita. Bagaimana panasnya api nerakanya Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup kita ini, ya, kita berusaha untuk menjadi lebih baik, bertaubat, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidaklah Allah mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan Allah ridho apa yang telah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Karena waktu sudah mendekati salat Isya. Kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Berapa menit lagi azannya? Berapa? 3 menit lagi. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Karena kalau saya lanjut nggak selesai. Atau saya baca satu asar kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ismail ibn Sudda, qala Hajjaj li Sa'id ibn Jubair, balaghani annaka lam tadhaq qat. Berkata Ismail ibn Suddi, berkata Hajjaj kepada Sa'id ibn Jubair, telah sampai khabar kepadaku engkau tidak pernah tertawa sama sekali. Qala kaifa adhaq wa jahannam qad su'irat wa aglalul qad nusibat wa zabani qad uddat. Aku mendengar khabar engkau tidak pernah ketawa sama sekali. Kenapa? Apa kata Sa'id bin Jubair? Bagaimana aku tertawa? Neraka Jahannam itu sudah menyala-nyala dari hari ini, sudah menyala-nyala. Iya, dan semakin dahsyat nyalanya api neraka di siang hari. Sebagaimana disebutkan hadis dalam Sahih Muslim, semakin siang hari neraka itu semakin panas. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika ada musim terlalu panas itu abridu, redinginkan sejenak baru kalian sholat. Karena itu dari pengaruh neraka Jahannam. Iya. Wa aghlalu qad nusibat, dan rantai-rantai ia akan mengikat penghuni neraka telah dipancangkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita akan mendengar bagaimana orang-orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan mereka diikat antara satu dengan yang lainnya. Dari pintu yang paling sempit Allah giring mereka dengan wajah mereka. Begitu orang yang masuk dalam neraka. Masuknya saya sudah mengerikan. Mereka saling terdorong, saling melaknat, saling menyalahkan. Dari pintu yang paling kecil dengan suasana yang paling mengerikan. Iya, sampai-sampai api di dunia ini meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka. Iya, oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, saya nasihati diri saya dan antum semuanya. Sudah saatnya kita move on dari ceramah-ceramah yang hanya ngajak kita untuk ketawa ketiwi, kakak kekiki, ya, hingga lupa kita dengan Allah, lupa dengan neraka. Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin kita semangat untuk mempersiapkan kematian kita.
Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.